Cerita hari ini. Pernah dengar pepatah ini? Orang tua mampu membesarkan 10 anak, tapi anak belum tentu mampu merawat satu orang tua. Pepatah yang dikaitkan dengan sebuah pengorbanan orang tua kepada anak, dirawat dan dibesarkan dengan buah kasih sayang tiada tara, bahkan selalu menjadi kebanggaan dan dielukan pada banyak orang. Saya bahagia atas karunia Tuhan. Tidak bisa dipungkiri, memang itu yang diharapkan. Berharap saat dewasa bisa saling mendukung dan menjadi tumpuan orang tua, menggantikan tugas dan tanggung jawab mereka kelak, seolah menjadi satu bendel skrip yang tersusun rapi yang berakhir dengan ending bahagia. Dan tugas orang tua membuat skrip itu menjadi sebuah skenario cerita yang rapi, terpola dan sistematis, supaya di kemudian hari anak-anaknya menjadi sesuatu yang membanggakan. Andai terdengar tanya yang menginterupsi, orang tua paling busung dedenya menyanggah dengan kalimat, "Saya yang membesarkan mereka. Sudah pasti saya tahu mereka seperti apa." Itu benar, selama kita adalah orang tua yang pandai mendidik dan tidak membiarkan kontaminasi pikiran buruk merasuk ke dalam jiwa mereka dengan dalih banyak hal. Lain hal jika kita hanya sekedar menjadi orang tua yang dengan apa adanya bersikap. Mungkin kisah berikut bisa menjadi gambaran untuk kita. Ini tentang bisik tetangga dari mulut ke mulut. Cerita pilu yang cukup membuat perih hati. Stroke. Sudah 2 tahun ini, Bu Dina berjuang melawan sakit itu. Entah berjuang dengan sendiri dan dengan cara apa saya kurang tahu. Beliau memiliki 4 orang anak yang sudah berkeluarga dan memiliki kehidupan masing-masing. Sore tadi saya mendapat kabar bahwa Bu Dina sudah tidak bisa berjalan karena sakit stroke-nya kian parah. Dokter menyarankan untuk rawat inap. Namun anak-anaknya memilih dirawat di rumah saja dengan dalih tidak ada yang menunggu jika rawat inap. Bu Dina hanya bisa mengeluh pada tetangga, "Kalau saya ndak belanja ke warung, yang mau masakin siapa?" Hanya kalimat itu yang terlontar apabila orang lain bertanya. Dari hal kecil itu saja, Bu Dina melakukannya sendiri. Berjalan terseok, berusaha melakukan aktivitas sendiri. Untuk urusan makan pun, apa saja dimakan. Yang penting perut kenyang. Padahal dokter menyarankan untuk tidak sembarangan makan karena terkait dengan sakitnya itu. Sementara suaminya sibuk dengan pekerjaannya di sawah. Setelahnya tidak ingin sibuk di rumah. Bisa dibayangkan kondisi Bu Dina bagaimana. Anaknya yang pertama lebih memilih sendiri, tinggal terpisah dari orang tuanya dan sibuk bekerja. Sudah bisa dibayangkan, anak pertamanya ini tidak cukup peduli pada Bu Dina. Anaknya yang kedua tinggal serumah dengan Bu Dina, sudah beristri dan memiliki 1 orang anak. Anak keduanya ini juga sibuk bekerja, hanya istrinya saja yang di rumah. Namun tidak cukup peka dengan kondisi Bu Dina. Anaknya yang ketiga seorang perempuan, sudah menikah dan memiliki 2 orang anak. Tinggal terpisah karena ikut suaminya. Kendala untuk bertemu pasti adalah. Sedangkan anaknya yang keempat juga perempuan, sudah menikah dan baru saja melahirkan. Bisa dipastikan waktunya sudah habis untuk bayinya di rumah, yang kebetulan juga sudah tinggal terpisah dan ikut suaminya. Lantas,
Apa yang dirasakan Budina saat ini? Perasaan tidak dipedulikan bisa muncul kapan saja. 4 anak yang menjadi kebanggaannya saat ini hanya seperti 4 orang dewasa yang tumbuh menjadi seperti orang asing baginya. Hanya legalitasnya saja dipandang sebagai anak karena dilahirkan dari rahimnya. Tapi di lain hal, mereka tidak pernah ada ketika Budina sedang tidak sehat jasmaninya, dan akhirnya menjadi sakit hati yang tak berkesudahan. Itulah kisah Budina, melahirkan 4 anak yang beliau mengira mereka akan tumbuh menjadi seperti yang diharapkan. Namun pada kenyataannya, jauh dari perkiraannya saat membuat harapan dalam doa 30 tahun silam.